Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmul Waraqat yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, yang mana terakhir kita ambil masih berkaitan masalah ijma', bahwasanya ijma' adalah hujjah manakala tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Cepat ya. La ba'as, barakallahu fikum, insyaallah paham ya. Kita lihat berikutnya. Naam 171, halaman 171. Qala al-mu'allif wa asbahullah al-mas'alatu tsaniyatu, permasalahan yang kedua. Halil ijma'u mumkinun wa mundabitun. Sekarang kalau memang ijma' itu hujjah, mungkin enggak sekarang ini bikin ijma' itu loh? Mungkin atau tidak ijma' ini terwujudkan saat ini dan dianggap ijma'nya, atau ijma' itu harus yang dulu-dulu. Paham ya? Karena ijma' itu kan kesepakatan. Kita mungkin bisa sepakat, tapi apakah kesepakatan kita itu dipakai dan meninggalkan kesepakatan para ulama yang dahulu? Kalau antum saksikan seperti Al-Imam Ibnu Qattan rahimahullah, nah punya kitab Al-Iqna', ya, permasalahan masalah ijma', itu beliau pun nukilkan ajma'ul ulama, al-ulama qad ajma'u, penukilan semuanya. Nah, mungkin enggak generasi kita ini sekarang ini membuat ijma' itu loh. Paham ya? Nah, ijma' yang istilahnya itu dipakai dan juga jadikan sandaran, atau mencukupkan ijma' al-qurun al-mufaddalah, 3 generasi yang diberikan keutamaan, generasi sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Kita lihat. Al-jawab, jawabannya qila bidzalik. Ada yang mengatakan boleh-boleh saja, bisa. Walaupun setelah 3 generasi kemudian muncul ijma', bisa saja. Ini ucapan pendapat yang pertama. Wa qila bi adamih, pendapat yang kedua, tidak bisa. Nah, tidak bisa. Qila, yang mengatakan tidak bisa, kenapa? Innal ijma'a mumkinun wa mundabitun. Wakilala, ini sandaran yang sebelumnya ya. Maksudnya itu ada yang mengatakan ijma' itu mungkin, itu pendapat yang pertama ya. Dan mungkin juga dianggap. Yang kedua enggak mungkin. Ada berapa pendapat tadi? 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan mungkin ada ijma' walaupun setelah apa? Al-qurun al-mufaddalah. Al-qurun al-mufaddalah itu 3 generasi yang diberikan keutamaan. Generasi sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, itu dikenal dengan al-qurun al-mufaddalah. 3 generasi yang diberikan apa? Keutamaan. Dalilnya mana? Ayo. Naam. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu di generasi sahabat. Kemudian setelah mereka yaitu tabi'in. Kemudian setelah mereka yaitu atba'ut tabi'in. Nah, pendapat yang pertama mengatakan mungkin setelah mereka pun ada ijma' juga. Wa illa, kalau antum saksikan ya, seperti kitab yang paling dekat aja kalau punya kitabnya Al-Iqna'. Nah, kitabnya namanya Al-Iqna' fi Masail Ijma' atau barakallahu fikum seputar permasalahan ijma'. Ya, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qattan, dikumpulkan situ, itu beliau pun mengumpulkan. Paham ya? Imam Nawawi terkadang menukilkan ijma', itu pun juga nukilkan. Bukan ijma' sendiri istilahnya ya. Nah, kita lihat. Ada yang mengatakan enggak bisa. Itu harus di saat itu. Kalau sekarang enggak bisa. Itu pendapat yang kedua. Wa qad nukila 'anil Imam Ahmad rahimahullah annahu qala, dan sungguh telah dinukilkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahwasanya beliau berkata, "Man idda'al ijma' fa huwa kadzibun wa man yudrihi la'allahum ikhtalafu." Perhatikan baik-baik ini. Barang siapa yang mengaku-ngaku ijma', sekarang itu ada ijma', kita telah sepakat. Setelah al-qurun al-mufaddalah, 3 generasi itu, setelah itu, nah barakallahu fikum, yang ngaku-ngaku dia dusta. Karena bisa jadi apa? Bisa jadi ada yang sana enggak sepakat gitu loh. Tahu dari mana kalau seandainya semuanya sepakat? Paham ya? Nah barakallahu fikum, waktu itu mungkin ketika 3 generasi itu orang masih sedikit. Orang masih sedikit dan masih terkontrol, dan istilahnya ijma'nya mereka pun mundabit, dianggap gitu loh. Nah sekarang banyak orang enggak sekarang? Banyak orang. Banyak keturunan, banyak manusia, dan apakah mungkin dia tahu semuanya ijma'? Paham ya maksudnya itu? Maksudnya ilahnya situ. Nah, kata beliau, "Man idda'al ijma' fa huwa kadzib." Barang siapa yang mengaku-ngaku ada ijma', maka dia dusta. Maksudnya ijma' setelah apa? 3 generasi itu. Apa maksudnya? Nah, paling pol kita ini nukilkan saja. Paham ya? Telah ijma', telah sepakat, nukil saja. Kalau kita bikin ijma' sendiri enggak bisa. Nah, barakallahu fikum, kita lihat. Kecuali ijma' yang secara bahasa saja ya. Satu pondok semahat ijma' sepakat misalkan. Itu lain lagi, itu kan perasaan bahasa. Nah, kita lihat. Wa may yudrih, dan apa yang bisa atau siapa yang bisa memberitahukan dia bahwasanya
semuanya sepakat, la'allahum ikhtalafu, bisa jadi mereka itu berselisih. Maksudnya walaupun dia mengatakan ijma', tapi bisa jadi yang lainnya itu ada yang menyelisihi, karena ijma' itu harus sepakat semuanya. Para ulama harus sepakat semuanya. Nah, barakallahu fikum. Wa sadaqa rahimahullah, dan benar apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kana an-nasu fi masyariqil ardi wa magharibiha. Naam, dahulu manusia, naam barakallahu fikum, naam yang berada di timur bumi ini dan juga yang ada di baratnya, ya semua manusia itu ya. Wa kanatil muwasalat fi dzalikal waqt sa'batun. Pada waktu itu saja, muwasalat, berhubungan, komunikasi itu aja perkara yang sulit. Paham ya, pada waktu itu. Naam. Famanil ladzi adrana annahu lam yabqa 'alimun illa wafaq. Sekarang siapa yang memberitahukan kepada kita bahwasannya tidak tersisa seorang alim kecuali dia menyepakatinya? Wal ulama muntashirun fi aqtarid dunya, sedangkan para ulama tersebar di seluruh penjuru dunia. Idzan, jika demikian fa da'wal ijma' ba'da intisharil ummah ghairu sahihah. Maka seruan ijma', mengatakan ijma', maksudnya ijma' mereka setelah tersebarnya umat ini itu tidak benar. Paham ya? Kita hanya menukilkan saja. Nah, menukilkan ini telah sepakat ijma' para ulama sebagaimana yang dinukilkan oleh misalkan Al-Imam Ibnu Qattan dalam Al-Iqna' misalkan. Nukil saja. Beliau pun sendiri pun nukil. Paham ya? Jadi kita enggak bisa bikin sendiri. Wa qila, ada yang mengatakan juga al-ijma'u fi sadril ummah mungkin. Ijma' di awal umat ini mungkin. La hina intasaratil ummah, tidak ketika tersebarnya umat. Sekarang kita berada di umat yang telah tersebar, ya enggak? Nah, kalau di awal umat ini mungkin dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut masih mungkin. Masih mungkin. Wa hadza ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini adalah pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Haitsu qala rahimahullah, itu ketika beliau mengatakan wal ijma'ul ladzi yandabitu makana ahli salaful ummah yakni al-qurun al-mufaddalah. Perhatikan baik-baik, ijma' yang dianggap jadikan sandaran adalah ijma' yang apa? Yang dilakukan oleh pendahulu umat ini. Yaitu al-qurun al-mufaddalah, 3 generasi yang diberikan apa? Keutamaan. Idba'dahum kasural khilafu wa intasaratil ummah, dikarenakan setelah 3 generasi itu banyak perselisihan dan telah tersebarnya umat. Wa hadzal qaul huwas shahih, dan ucapan ini atau pendapat ini yang benar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi bisa dikatakan ijma' itu dianggap dan mungkin itu ketika munculnya di awal-awal umat ini, maksudnya adalah di al-qurun al-faddalah. Adapun setelah al-qurun al-faddalah itu kemungkinan besar banyak perselisihan dan sudah tersebarnya umat itu loh, paham ya? Dan belum tentu bisa mengecek satu persatu setuju atau tidak. Paham maksudnya ya? Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya al-mas'alatu tsalisatu, permasalahan yang ketiga, hal hunaka dalilun ala anna al-ijma' dalil? Kan kita mengatakan ijma' termasuk dalil. Ada enggak dalilnya gitu loh? Ada enggak dalilnya yang mengatakan ijma' itu dalil? Paham belum? Antum paham pertanyaannya? Ada enggak dalilnya yang mengatakan ijma' itu dalil? Sudah paham pertanyaannya? Paham pertanyaan sudah setengah jawaban. Paham ya? Fahmus su'al nisful jawab. Paham pertanyaan sudah setengah jawaban. Kita lihat dengan jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-jawab na'am. Jawabannya ada, ya, ada. Dalilnya ada. Kan kita sepakati ya, Al-Qur'an, was sunnah, wal ijma', wal qiyas as-sahih. 4 ini. Nah, ada enggak dalilnya yang mengatakan ijma' itu adalah dalil? Kita lihat. Jawabannya na'am. Faqad dalla kitabullah azza wa jalla wa sunnatun nabiy sallallahu alaihi wasallam ala anna al-ijma' dalilun syar'iyyun. Dan sungguh telah ditunjukkan Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwasannya ijma' itu adalah dalil yang syar'i. Fa minal kitab, dalil dari Al-Qur'an, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah berarti kembali kepada apa? Al-Qur'an. Na'am barakallahu fikum. Kembali kepada Rasulnya berarti As-Sunnah. Na'am.
Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dzalika khairun, yang seperti itu adalah lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih indah. Nah, barakallahu fikum, jalan keluarnya. Apa maksudnya ya? Nah, ini dipakai dalil ijma' ini. Kenapa kok bisa? Karena enggak mungkin umat ini bersatu di atas kesesatan, enggak mungkin. Walaupun ada sana kelompok-kelompok yang bersatu di atas kesesatan, ada enggak yang bersatu di atas al-haq? Ada enggak kira-kira? Ada. Paham ya? Nanti ditambahkan lagi dengan as-sunnah, nanti lebih jelas lagi. Wa wajhud dalalati, dan sisi pendalilannya. Ini bisa dibaca dua ya, dalalah juga boleh, dilalah juga enggak masalah. Nah, sisi pendalilannya minal ayat, dari ayat tersebut, annallaha aujabar ruju'a ilal kitab was sunnah 'inda tanazu' wal ikhtilaf. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk kembali kepada Al-Qur'an was sunnah ketika berselisih dan juga ketika bertikai. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sebagaimana dikatakan apa? Naam, Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah, yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani di dalam Fathul Bari, apa? Napa? Wal hujjah 'inda tanazu' sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayajib ar-ruju' ilaiha. Hujjah, dalil, argumen ketika ada perselisihan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kembali kepadanya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini, barakallahu fikum hafizakumullah. Fa idza ajma'na 'ala syai'in fala hajata lirruju' ila kitab sunnah. Maksudnya apabila kita telah sepakat di atas sebuah perkara, maka enggak perlu lagi kembali pada Al-Qur'an Sunnah. Sudah sepakat, kembali kepada Al-Qur'an Sunnah itu kalau berselisih. Kalau berselisih, kalau enggak berselisih ngapain kembali kepada Al-Qur'an Sunnah? Paham ya? Dikembalikan kepada Al-Qur'an Sunnah itu kalau berselisih, ada perselisihan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, maksudnya apa? Maksudnya mengembalikannya itu ketika ada perselisihan. Kalau tidak ada perselisihan ijma', ya udah jelas kembalinya pada Al-Qur'an Sunnah. Paham ya? Jelas kembalinya kepada Al-Qur'an was sunnah, karena dalil. Mau enggak mau tetap kembali kepada Al-Qur'an Sunnah. Cuman kapan dan saat mana atau saat kapan kita mengembalikan Al-Qur'an Sunnah ketika berselisih pada suatu perkara. Tentunya perkara apa? Masalah apa? Masalah agama. Perkara dunia yang berkaitan masalah agama juga masuk pada Al-Qur'an Sunnah. Perkara murni dunia kembali kepada ahlinya masing-masing. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sudah kita lewati dalilnya ya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Adapun perkara dunia bersangkutan dengan agama tetap kembali pada Al-Qur'an Sunnah. Nah, kalau sudah sepakat ya udah. Nah, seperti itu. Yang kedua, qaulullah tabaraka wa ta'ala, adalah firman Allah taala, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul, menyelisih ar-Rasul setelah datang padanya petunjuk, setelah nampak di hadapannya petunjuk, dan justru dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla, niscaya Allah Ta'ala pun akan berpaling dari orang tersebut sebagaimana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan campakkan dia ke dalam neraka jahanam. Wa sa'at masira, yang mana neraka jahanam adalah apa? Sejelek-jelek tempat kembali. Nah, ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat di sini, wa minas sunnah ma yurwa 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalil dari as-sunnah adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, la tastami'u ummati 'ala dhalalah, umatku tidak akan bersatu sepakat di atas kesesatan semuanya. Lakinna hadzal hadis laisa bisahihin, akan tapi apa? Hadis ini pun apa? Bisa dikatakan tidak benar. Kenapa buktinya? Buktinya ada sebagian umat, sebagian kelompok yang mereka bersatu di atas kesesatan. Bukan berarti semuanya gitu maksudnya ya. Nah, kalau seandainya hadis ini ada illah, ada penyakitnya misalkan, nah barakallahu fikum, bukan berarti apa? Bukan berarti semuanya sepakat di atas kesesatan. Ada di sana yang masih apa? Unggul dan tampak di atas apa? Al-haq, dengan dalil yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW apa? La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. Naam, la yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Naam, atau riwayat yang lainnya. Naam, barakallahu fikum. Artinya akan senantiasa dari kalangan umatku ini ada sekelompok yang terus-menerus berada di atas al-haq, unggul di atas al-haq. Naam, barakallahu fikum. Tidak membahayakan orang-orang yang mengejeknya atau merendahkannya, tidak pula membahayakan orang-orang yang apa? Nah, barakallahu fikum, yang menyelisihinya hingga mendekati hari kiamat.
hingga datang hari kiamat, maksudnya hingga mendekati hari kiamat. Karena hari kiamat tidak datang kecuali apa? Nah, kecuali tidak lagi dikatakan kalimat la ilaha illallah, tidak kecuali apa? Kecuali di atas bumi ini tinggal orang-orang yang jahat saja. Sehingga maksud hingga hari kiamat maksudnya apa tadi? Maksudnya hingga mendekati hari kiamat. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, insyaallah taala yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Intinya khulasahnya kesimpulannya bahwasanya ijma' itu adalah hujjah dengan dalil yang kita sebutkan, namun ijma' yang tidak berseberangan dengan Al-Qur'an Sunnah dan ijma' yang mundabit yang mungkin terwujudkan adalah ijma' na'am barakallahu fikum yang terjadi pada 3 generasi Al-Qurun Al-Mufaddalah. Karena ijma' kalau seandainya muncul setelah Al-Qurun Al-Mufaddalah dikemungkinkan masih adanya perselisihan dan banyaknya tersebarnya umat ini. Nasallahu alaihi wasallam wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.